Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوان الله أعزكم الله وأخوات الله أعزكم الله. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah memperkenankan kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepadanya, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita sudah tunaikan, kemudian dengan dilanjutkan thalabul ilmi, khusus kita membahas tentang sifat sholat Nabi, dan insya Allah pada pagi hari ini sudah sampai pada bahasan sholat berjamaah. Ikhwanullah azakullah wa khatullah azakunullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ketika Allah menyatakan warqa ma'ar-rak'in, maka kata beliau wa kunu ma'al mu'minina fi ahsani a'malihim. Bersamalah kalian dengan orang-orang mukmin dalam melakukan amal-amal kebaikan yang terbaik di antara mereka. Wa min akhassi a'malihim wa akmalihi as-shalah. Dan di antara kekhususan amal yang terbaik di antara mereka adalah, dan yang paling sempurna dari amalan mereka adalah salat. Waqad istadalla katsirun minal ulama, dan para ulama begitu banyak menjadikan dalil ayat ini ya ala wujubil jamaah, diwajibkannya salat berjamaah. Diwajibkannya salat berjamaah. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ay sallu ma'al musallin, salatlah bersama orang-orang yang salat. Wa fihi al-amru bil jamaah, di ayat ini menunjukkan perintah untuk salat berjamaah, lis-salati wujubiha, untuk melaksanakan salat dan wajibnya berjamaah. Wajibnya berjamaah. Beberapa hadis Rasulullah SAW terkait dengan ayat ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi al-fardi bi 27 darajah, muttafaq alaih. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian dengan 27 derajat, dengan 27 derajat. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, salatul rajuli fi jama'atin tud'afu ala salati fi baiti wa fi suqihi 25 dha'fan. Salat seseorang dalam berjamaah, melaksanakan dengan berjamaah, tud'afu ala salati fi baiti, dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan salat sendirian, wa fi suqihi, dan di pasar-pasarnya, 25 dha'fan, sebanyak 25 derajat. Kalau tadi 20 derajat, 27 derajat, sekarang 25 derajat. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu', dan itu adalah ketika seseorang telah menyempurnakan wudunya dengan sebaik-baik wudu, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian ia keluar menuju ke masjid, la yukhriju illa shalah, la yakhruju illa shalah, kecuali dia tidak keluar dari rumahnya menuju sesuatu kecuali untuk salat, lam yakhud khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Langkah-langkahnya yang dia lakukan dari rumahnya menuju ke masjid kecuali akan bisa meninggalkan baginya derajat. Wa khutta anhu biha khati'ah,
dan setiap langkah yang dilakukan dari rumahnya akan bisa menghapus dosa-dosanya. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi, maka seketika ia salat berjamaah maka selamanya malaikat akan mendoakan baginya. Madama fi musallahu malam yuhdits, selama ia berada di tempat salat itu malam yuhdits, selama ia tidak batal. Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Doanya malaikat kepada orang salat berjamaah adalah Allahumma salli alaihi, ya Allah berikanlah kepadanya salawat, Allahumma arhamhu, dan berikan rahmat kepadanya, wala yazalu fi salatin ma intadhara salat, selama ia di dalam salat dan selama ia selalu menunggu salatnya. Setelah salat kemudian ia ingin salat lagi terus menerus, maka malaikat mendoakannya selalu terus. Ini yang pertama. Hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man tawaddaa fa asbagha al-wudu, barang siapa yang berwudu kemudian sempurnakan wudunya, thumma masya ila salatin, kemudian ia berjalan menuju tempat salat untuk melaksanakan salat, maktubatin, salat yang wajib, wa shallaha ma'al imam, kemudian ia salat bersama dengan imam, salat dengan imam, ghufira lahu dzambuhu, akan diampuni baginya dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis berikutnya, salatul jamaati min sunanil huda wal aman minan nifaq. Salat berjamaah itu adalah kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan salat berjamaah adalah memberikan keamanan bagi orang yang memiliki sifat kemunafikan. Allah akan hilangkan kemunafikan. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man sarrahu ayyalqiyallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat haitsu yunadi bihinna fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi shaff, rawahu Muslim. Perhatikan hadis yang mulia ini. Man sarrahu, barang siapa yang menginginkan agar ya ayyalqiyallaha qadan musliman, bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim. Barang siapa yang menginginkan agar bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, kita berharap muslim kita, Islam kita betul-betul ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepadanya. Falyuhafiz ala haula'i salawat, maka hendaklah ia menjaga salat 5 waktu ini. Jagalah salat 5 waktu dan akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Islam. Subhanallah. Haitsu yunada bihinna, orang ini akan dipanggil, akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sesungguhnya Allah tabaraka taala telah mensyariatkan, telah mengajarkan, telah menetapkan satu ajaran li nabiyyikum, kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam, ya, sunanal huda, kebiasaan yang baik. Sunanal huda, kebiasaan baik, yakni salat 5 waktu itu. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya 5 waktu itu adalah di antara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, sekiranya kalian salat di rumah kalian, sekiranya kalian salat di rumah kalian, artinya tidak salat berjamaah, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana orang-orang menyisihi sunnah salatnya di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Kalau kita salat di rumah berarti kita sudah meninggalkan sunnah Nabi SAW yang paling mulia, paling baik.
Walau taraktum sunnata nabiyyikum, sekiranya kalian telah meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian, la dhalaltum, sungguh kalian sesat. Jadi orang yang salat di rumah sesat. Rasulullah yang mengatakan, orang yang salat di rumah sengaja bukan di masjid adalah sesat bagi laki-laki, bukan perempuan ya, bagi laki-laki. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sungguh aku telah melihat di antara kita, ya, wa ma yatakhallafu anha, ya, yang menyelisihi dari sunnah ini, min illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali dia adalah munafik yang benar-benar munafik. Yang salat di rumah, Rasulullah menambahkan lagi, adalah orang yang munafik. Waliyadu billah, waliyadu billah. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saffi. Dan sungguh seseorang, ya, sungguh seseorang yang mendatangkan, yang didatangkan dengannya sampai yuhada baina ar-rajulaini, dipapah oleh kedua orang, ya, untuk bisa hatta yuqama fi shalah, hingga dia bisa mendirikan salat di saf. Artinya dipapah sampai ke tempat salat untuk salat berjamaah, itu luar biasa. Artinya dalam keadaan seperti itu masih juga datang ke masjid. Subhanallah. Apalagi yang sehat, yang bisa jalan, tidak ada alasan bagi kita untuk salat di masjid. Subhanallah. Di antara hadis yang lain untuk kita menambahkan supaya kita betul-betul yakin dan betul-betul kita mantap dalam ibadah kita di masjid, hadis yang diriwayatkan Muslim, ya, Nabi SAW, ya, bersabda ketika ana bacakan, hatta al-a'ma yusalli fil jama'ati atan Nabi SAW rajul a'ma faqal, hingga seorang yang buta yang ingin salat berjamaah tetapi ia tidak bisa melaksanakan salat berjamaah karena buta. Atan Nabi SAW, dia datang kepada Nabi SAW, faqala, kemudian orang ini berkata, siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Maktum ini orang yang buta sejak kecil, lalu dia ingin salat berjamaah tapi dia tidak bisa melaksanakan salat berjamaah, ya, sampai dikatakan, ya, yaquluni la wa mali qaidun yaquluni ila al-masjid, tidak ada seorang pun yang bisa menuntun aku ke masjid. Ya Rasulullah, laisa liqaidun yaquluni ila al-masjid, aku tidak punya orang yang menuntun aku ke masjid. Farakhasa lahu Rasulullah, maka Rasulullah memberikan rukhsah kepadanya, enggak apa-apa, ya, asal yusalliya fi baiti, untuk ia salat di masjid. Falamma walla, tatkala orang ini Abdullah bin Abu Maktum selesai bermajlis dengan Rasulullah akan pulang, ya, da'ahu, Nabi SAW memanggil Abdullah bin Abu Maktum. Hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar adzan, seruan adzan bis salat, untuk salat? Qala na'am. Abdullah bin Maktum mengatakan iya. Qala fa'ajib, maka wajib engkau salat, datang salat untuk berjamaah ke masjid. Orang yang buta saja masih wajib datang ke masjid, apalagi kita yang sehat, ya, yang sehat. Hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan An-Nasa'i, husul ajr jamaati liman raha ila al-masjid walau fatathu, ya, mencapainya pahala berjamaah, ya, bagi orang yang mungkin sedikit terlambat, ya, masbuk, ya, masih tetap mendapatkan pahala yang sama. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma raha fa wajada an-nas qad sallu a'tahu Allah ajra man sallaha wa hadaraha la yanqusu dhalika min ajrihim syai'a. Man tawadda, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian ia sempurnakan wudunya sebaik-baik wudu, thumma raha, tapi sampai selesai wudu dia istirahat dulu, nyender-nyender, ternyata lupa dia, fa wajadan nasu qad sallu,
dia mendapati orang-orang sudah salat, masbuk berarti ya, dia datang melaksanakan salat berjamaah dengan sisa imam yang melaksanakan salat berjamaah, a'tahu Allahu ajra man shallaha wa hadaraha. Allah akan memberikan kepadanya pahala bagi orang yang salat berjamaah dengan imam, ya, wa hadaraha, dan menghadiri salat berjamaah sekalipun hanya salat berjamaah dengan imam hanya sebentar. Wa la yanqusu dzalika min ajrihim syai'a, tidak berkurang ya hal demikian itu min ajrim dari pahalanya sesuatu pun. Artinya tidak berkurang pahala salat berjamaah sekalipun hanya sebentar berjamaah dengan imam. Tapi jangan dijadikan sebagai landasan, kalau gitu lambat-lambatin aja deh. Ya, enggak gitu ya. Subhanallah. Hadis yang lain, ini anak kumpulkan hadis-hadis tentang salat berjamaah tidak kurang dari 26. Ini baru 7. Yang ke-8, at-tarhib min tarkil jamaah. Ancaman at-tarhib, ancaman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari Muslim, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya yang paling berat salat atas orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Salat isya dan salat subuh. Kalau malas-malas salat isya berarti ada tanda-tanda kemunafikan. Salat subuh ya malas-malas atau berat, terasa berat, maka berarti ada sifat kemunafikan pada diri kita. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada dua salat tersebut yang begitu banyak pahalanya, la atauhuma, sungguh mereka akan mendatangi dua salat itu walau habwan, sekalipun merangkak. Subhanallah. Karena keutamaan dua salat itu ya, maka mereka akan datang sampai pun merangkak. Subhanallah. Qul hababtu an amura bis salati fatuqam, maka aku menginginkan agar memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan salat, fatuqamu, maka dirikanlah salat itu. Tsumma amuru rajulan, maka kemudian aku memerintahkan seseorang untuk melaksanakan salat berjamaah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu, fa yusalli bin nas, maka aku minta untuk dia melaksanakan salat bersama dengan manusia, dengan para sahabat yang lain. Ya, saat itu Abu Bakar diperintahkan. Tsumma antaliqu ma'i birijalin ma'hum hizam minal hatab. Kemudian aku berangkat, antaliqu, kemudian aku pergi, ma'i, bersamaku, rijalun, beberapa orang, ma'hum hizamun minal hatab, bersamanya dengan kayu bakar yang mereka bawa, kayu bakar yang mereka bawa, ila qaumin, untuk menuju satu kaum, la yashhaduna shalah, yang ia tidak menghadiri salat, artinya salat di rumah, tidak salat di masjid. Wa uhriqa alaihim buyutahum bin nar, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini cita-cita kemarahan Nabi SAW bagi orang yang salat di rumah, tidak salat di masjid, sampai Rasulullah akan membakar rumah-rumahnya apabila tidak datang ke masjid. Apa ini artinya? Sebuah ancaman Rasulullah bagi yang salat berjamaah, tidak salat di masjid, tidak salat berjamaah. Hadis yang lain, ini banyak sekali ya, anak ingin bacakan baru nanti melihat ini, karena di sini enggak lengkap. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang keutamaan salat isya dan salat subuh berjamaah, ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-lail kullih. Barang siapa salat isya dilakukan secara berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan ia telah berdiri melaksanakan salat setengah malam, terus-terusan salat. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa salat subuh berjamaah, fa ka'annama qama al-laila kullah,
maka seakan-akan dia telah mendirikan salat malam sepanjang malam secara sempurna. Subhanallah, sepanjang malam. Hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, hadis yang yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Man shalla lillahi arba'ina yawman, barang siapa salat karena Allah selama 40 hari terus menerus berjamaah, fi jama'atin dilakukan secara berjamaah 40 hari. 40 hari bukan 40 salat, bukan 40 hari. Hadis yang 40 salat itu dhaif, lemah. Kalau ini salat berjamaah dengan imam secara berjamaah dengan 40 hari di jamaatin, yudrikut takbiratul ula, ia mendapati salat dimulai dari takbir pertama, takbiratul ihram bersama dengan imam, ya, kutiba lahu bara'atan, akan dicatat baginya dua kebebasan. Bara'atun minan nar, akan dibebaskan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Allah akan bebaskan dari neraka dan Allah bebaskan dari sifat kemunafikan. Subhanallah, luar biasa. Baik, beberapa hadis lagi. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ajru hajjatin wa umratin tammatan. Man shallal fajra, barang siapa salat subuh, tadi kita salat subuh, fi jama'atin dilakukan secara berjamaah, thumma qa'ada, kemudian ia duduk, yadhkurullah ta'ala, ia berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, termasuk juga kajian semacam ini, mudzakarah, hatta tatlu'a asy-syamsu, hingga terbit matahari, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ajru hajjatin wa umratin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, tamatan, sempurna. Subhanallah, dengan catatan salat berjamaah dengan imam di masjid, bukan di salat. Maka salat ini hanya khusus bagi orang yang salat berjamaah di masjid, nunggu sampai waktu syuruk lalu kemudian salat. Setelah itu 15 menit setelah syuruk, maka sempurna kita mendapatkan pahala haji dan umrah, tamatan. Masya Allah. Taib. Hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Hakim dan sebagian lagi diriwayatkan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man sami'an nida falam yati fala salata lahu illa min udhrin. Man sami', ini ancaman dari Rasulullah SAW. Man sami'an nida, barang siapa mendengar seruan adzan, falam yati, maka kemudian ia tidak datang ke masjid, menang-menang baik di rumah, salat di rumah, fala salatalah, maka tidak dianggap salat baginya, illa bi'udhrin, kecuali dengan ada udhur, karena sakit, karena ada binatang buas, di mana di sini enggak ada lah ya binatang buas, ya, karena sakit atau yang lainnya, ya, maka tetap kita harus salat di masjid. Hadis yang lain, hadis yang disadarkan kepada Ali bin Abi Thalib, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan, la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid.
Maka Rasulullah ditanya, "Man jarul masjid ya Rasulullah?" Siapakah yang kau maksud dengan tetangga masjid ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, yang dengar azan itulah tetangga masjid. Artinya tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid yang dengar azan, ya. Baik. Dan lain-lain.